perlindungan hukum ke Panglima TNI, kan juga sudah minta perlindungan hukum ke Kapolri karena ada dugaan. Dan pemirsa, untuk membahas hal ini lebih lanjut terkait kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank BUMN, kita akan berdiskusi dengan Kriminolog Universitas Budi Luhur, Pak Luki Nurhadianto. Pak Luki, selamat sore. Sore, Mas Said. Baik, Pak Luki, terima kasih sudah meluangkan waktu buat kami di Berita Satu Sore. Saya mau langsung saja, Pak Luki. Kalau kita melihat begitu ada informasi yang kami himpun juga bahwa salah satu otak dari aksi penculikan dan pembunuhan ini dikenal sebagai pengusaha dan orang yang dermawan begitu, serta motivator juga informasinya. Menurut Anda, apa yang menjadi motif dan mendalangi aksi penculikan dan pembunuhan terhadap korban ini? Ya, tentu saat kemudian kita berbicara mengenai indikasi bahwa ada unsur public figure yang terlibat di sana, maka kita bisa berdasarkan atas dasar tiga aspek. Yang pertama adalah bagaimana kemudian kita yang oleh faktor dari pembunuh kemudian memiliki citra yang cukup baik di masyarakat. Yang kedua adalah ada indikasi bahwa memang unsur fault internal yang terjadi, apakah kemudian melibatkan korban atau kemudian korban sebagai perantara dalam konteks bagaimana aliran dana ini terjadi, atau bahkan ketiga ada keterlibatan dari pimpinan yang dijembatani oleh korban, itu mengindikasikan kompleksitas yang terjadi yang berkaitan dengan intimidasi yang berakhir pada pembunuhan. Yang ketiga, kita lihat gradasinya adalah ada 3 layer dan juga disampaikan 3 klaster pelaku yang memang terlibat dalam konteks otak, kemudian eksekutor, sampai kemudian surveillance. Maka bisa kita kategorisasi bahwa tidak hanya sekedar mens rea yang kemudian melekat kepada ibu pelaku, tapi kemudian ada unsur melakukan kalkulasi risiko yang cukup masif, sehingga motivasi utama untuk kemudian menutupi apakah memang ada juga salah atau memang ada indikasi terjadinya kecurangan lain dalam konteks pekerjaan yang diambil oleh korban, itu bisa tertutupi atau bahkan bisa mendapati layering pelaku yang berdasarkan temuan dari pihak kepolisian. Itu ada 3 klaster tersebut. Baik, Pak Luki, kalau dari pencermatan Anda juga, mengapa kemudian para tersangka ini memilih untuk menculik korban di suatu tempat yang bisa dibilang cukup terbuka begitu ya? Kalau informasi yang kami dapatkan ini di halaman parkir sebuah perbelanjaan begitu ya, di ruang publik, ada CCTV yang menangkap aksi itu. Apakah ada kesalahan SOP yang mereka rencanakan atau seperti apa tanggapan Anda? Ya, sebelumnya memang merupakan satu kondisi yang kita kenal sebagai fear of crime ya. Jadi ketakutan atau kemudian intimidasi yang dilakukan oleh para pelaku itu mengindikasikan bagaimana kemudian keterlibatan masing-masing intimidasi sentral. Yang pertama adalah orang-orang yang memang memiliki permasalahan bisnis langsung dengan diri korban. Apakah memang ada indikasi sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang kemudian dia rencanakan, atau bahkan dalam konteks bisnis ada sesuatu yang kemudian diketahui oleh publik atau kemudian tertracing oleh lembaga atau jasa keuangan, maka kebijakan ada kebebasan dalam konteks tacap salah satu bank BUMN tersebut. Yang kedua adalah orang-orang yang berada pada melakukan surveillance, maka peran mereka adalah bagaimana kemudian melakukan penghilangan jejak dari korban yang berada di tempat umum, terus kemudian dilakukan intimidasi di tempat yang lain. Nah, yang ketiga yang saya sebut sebagai pihak eksekutor adalah orang-orang yang cukup memiliki keberanian dalam rangka melakukan yang hanya sekedar intimidasi, tapi kekerasan kepada diri korban. Maka muncul dugaan, bisa jadi saat kemudian dia diculik adalah diawali dengan bagaimana menumbuhkan sikap intimidatif. Saat kemudian korban tidak cukup kooperatif, maka dilakukan kekerasan. Nah, tidak hanya sampai ke situ, saat dia tidak maka ada untuk menghabiskan nyawa dari korban. Maka ada 3 lapis kejahatan yang kemudian terjadi di sini. Dan bagaimana kemudian ini terjadi di siang hari, awalnya adalah melakukan intimidasi kepada korban atau bahkan keluarga korban atau bahkan kepada institusi tempat korban kemudian bekerja, sampai kemudian tidak didapatkan informasi cukup memuaskan, sampai kemudian ada arahan untuk dapat menghilangkan nyawa korban. Dan kemudian dihilangkan ketidaksiapan melalui benda-benda tumpul, tidak menggunakan sajam atau bahkan senjata api yang seringkali dilekatkan kepada pembunuh-pembunuh kategori sebagai kontrak. Baik.
Pak Luki, ini kan kalau kita lihat pembunuhan ini betul-betul seperti direncanakan begitu dengan rapi sekali. Ada klaster-klasternya malah, penculikan, eksekusi dan sebagainya. Kalau menurut Anda memang pembunuhan, kalau nanti ini disebut sebagai pembunuhan berencana begini, ini sudah dipersiapkan sejak lamakah atau secara spontankah, atau Anda melihat seperti apa? Ya, ini kita kategorisasi sebagai kejahatan terstruktur ya. Kita tidak bisa mengatakan sebagai ini kejahatan terorganisir. Kenapa kemudian kejahatan terstruktur? Karena yang pertama, masing-masing pihak itu memiliki peran yang sangat profesional. Dengan munculnya 3 klaster tersebut, maka kita bisa lihat bagaimana kemudian alur komunikasi itu dilakukan secara berjenjang atau gratis. Mulai dari otak pelaku, terus kemudian surveillance yang dilakukan di siang hari, bahkan pada tingkatan eksekutor. Yang kedua yang bisa kita lihat bahwa ini terkategori sebagai kejahatan terstruktur adalah mereka pelaku-pelaku yang berada di lapangan tidak memiliki ikatan emosional langsung dengan diri korban, sehingga mereka tidak lagi memiliki batas toleransi yang cukup memadai untuk memberikan rasa emosional cukup tinggi dalam konteks apakah kemudian ingin melakukan tindakan sekedar rekaman saja atau tindakan sampai jauh sudah melakukan pembunuhan. Yang ketiga, dalam konteks tujuan masing-masing pihak itu memiliki motivasi berbeda-beda. Pelaku dalam konteksnya adalah intelektual berupaya untuk menutupi habis yang dijalankan, apakah namanya yang diletakkan sebagai seorang public figure seperti itu, atau ada citra lain yang ingin dia tutupi sehingga masyarakat tidak mengetahui. Klaster yang kedua adalah tujuan yang orang-orang yang melakukan surveillance. Jadi orang-orang seperti ini biasanya dilibatkan dalam konteks sebagai driver saja, atau kemudian memetakan keseharian korban dari satu tempat ke tempat lainnya sampai kemudian dilakukan oleh eksekusi melakukan penculikan. Nah, eksekutor atau kemudian kita kenal sebagai orang yang bisa menghabisi nyawa seringkali memang terindikasi memiliki kemampuan profesional seperti ini. Sehingga dengan melakukan satu tindakan, orang-orang tertentu yang menjadi target dari korban tersebut seringkali bisa langsung dihabiskan nyawanya. Yang keempat, tentu dalam konteks kejahatan terstruktur adalah yang perlu dipetakan berikutnya bagaimana masing-masing korban ini memiliki satu jalur komunikasi, dan bisa jadi juga di jalan-jalan ada orang yang besar yang latar belakangi terjadinya tindakan tersebut tidak hanya sekedar 3 klaster, tapi bisa jadi 3 klaster tersebut terus menghubungi atas dasar satu motivasi itu. Baik, nampaknya kejahatan ini cukup terstruktur, terorganisir dengan rapih begitu ya Pak Luki ya. Pak Luki, terima kasih banyak sudah memberikan pandangan bersama kami di Berita Satu Sore. Kita nantikan seperti apa pengungkapan dari kasus ini. Terima kasih Pak Luki, selamat sore, salam sehat selalu. Sore, salam sehat selalu, terima kasih. Pemirsa, Muhammad Ilham Pradipta, seorang kepala cabang Bank BUMN, ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan mata terlilit lakban. Sehari sebelumnya ia dilaporkan diculik oleh sekelompok orang tidak dikenal. Dalam waktu singkat polisi kemudian menangkap 4 pelaku penculikan. Namun siapa yang mendalangi dan apa motifnya masih menjadi misteri. Detik-detik penculikan Muhammad Ilham Pradipta terekam oleh kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di daerah Ciracas, Jawa Timur pada Rabu sore. Saat hendak masuk ke mobilnya, kepala cabang bank ini tiba-tiba disergap oleh 2 orang yang keluar dari mobil berwarna putih yang sengaja diparkir di samping mobilnya. Sempat berteriak minta tolong, namun kondisi parkiran yang sedang sepi membuat korban semakin tak berdaya. Para pelaku kemudian membawa paksa korban. Penculikan ini terjadi usai korban menghadiri pertemuan dengan sejumlah rekan kantornya. Muhammad Ilham Pradipta sempat mengabarkan rekan kerjanya bahwa rapatnya telah selesai. Selang sehari diculik, jasad Ilham Pradipta ditemukan oleh seorang warga yang hendak menggempala sapi. Posisinya terlungkup dengan tangan dan kaki terikat serta mata ditutup lakban. Tergeletak di antara ilalang di area persawahan di Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia masih mengenakan pakaian yang sama ketika dirinya diculik, yaitu berbaju batik, celana panjang, serta sepatu. Tak jauh dari lokasi terdapat bekas tapak kendaraan roda 4 yang diduga digunakan untuk mengangkut jasad korban. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti serta keterangan para saksi dikumpulkan. Sementara itu, usai diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor, Kamis malam.
Tak lama usai pemakaman korban, polisi pun menetapkan 8 terduga penculik dan pembunuhan kepala KJP BRI Cempaka Putih, termasuk 4 aktor intelektual atau orang yang memerintahkan kejahatan tersebut. Beberapa pelaku diamankan di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, sementara satu pelaku berinisial RW diamankan setelah mendarat di bandara di Nusa Tenggara Timur dan langsung dibawa ke Jakarta. Polisi masih menyelidiki dalang dan motif penculikan serta pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Tim Liputan, Berita 1.